Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa atas permintaan kuasa hukum dan keluarganya. Kini keduanya hanya dikenakan wajib lapor. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku, dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Joko Widodo Ade Darmawan mempertanyakan keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan, utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diduga tabrak lari, mobil mewah dirusak massa di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban pengemudi ojek online luka-luka dibawa ke rumah sakit. Mobil mewah listrik ini berjalan lambat dan mengeluarkan asap di Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Laju mobil berplat nomor B77NRI ini tersangkut pembatas jalan. Kondisi mobil mewah ini mengalami kerusakan cukup parah. Kaca bagian depan dan belakang hancur akibat lemparan kelapa dan batu. Pengendara mobil listrik mengaku tidak menabrak motor, namun sebaliknya dirinya menjadi korban yang ditabrak oleh motor tersebut, namun terpaksa kabur karena massa mengamuk menghancurkan mobilnya. Bikinin sampai hancur, mau berhenti. Gila. Tapi tadi berarti bukan Bapak yang nabrak, Pak? Bukan gua, itu makanya gua tunggu polisi baru gua berhenti. Dari arah mana, Pak, tadi, Pak? Dari arah tol sana. Di orang itu yang nabrak gua kena motor. Ya, tapi nggak usah kabur. Gimana nggak kabur, diginiin kayak. Sementara menurut saksi mata, pengendara mobil ini melaju dari depan kampus Mercu Buana Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba menabrak pengendara ojek online hingga motornya ringsek. Pengendara mobil ini kabur dan dikejar massa hingga berhenti di pinggir tol Jalan Arjuna Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di depan warteg Mercu Buana, ini tuh mobil keluar dari jalur, papasan nih adu banteng dengan motor Grab. Grabnya sampai terbelah dua, motor bang kayak gitu. Nah ini udah dikejar, baru berhenti di sini bang, tempatnya di pinggir tol Ring Road. Tadi kondisinya keadaannya ngebut atau gimana, Bang? Kalau pas nabrak dia ngebut bang, cuman setelah nabrak dia udah nggak bisa ngebut tuh, karena posisinya kapten mesinnya juga udah kena, jadi nggak bisa ngebut dia. Bang, untuk kondisi korbannya sendiri gimana, Bang? Kondisi korban tadi. Petugas kepolisian lalu lintas yang berada di lokasi berhasil meredakan emosi massa dan mengamankan mobil ini ke kantor unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Sementara kondisi pengemudi ojek online telah sadarkan diri dan masih mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Ya baik, terima kasih Indra dan juga Priska. Pemirsa, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng di ruas jalur arteri dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Di ruas tol masih dalam keadaan relatif lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan mengarah ke ini masih dalam keadaan relatif lancar. Melakukan juga sistem kontraflow untuk mengurai arus lalu lintas dari arah Cawang mengarah ke Semanggi. Dan kita beralih ke CCTV selanjutnya dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke Grogol di ruas tol dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana kecepatan kendaraan ini kalau dilihat dapat dipacu dengan kecepatan 30 sampai dengan 35 km per jam. Kemudian di ruas jalur arteri masih dalam keadaan relatif lancar. Arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah tol Airport Jalan Prof. Setiatmo sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan JPO Taman Anggrek, selanjutnya kita beralih ke JPO Senayan Barat. Dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi masih dalam keadaan relatif lancar. Dari Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan juga Cawang saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, baik itu di ruas jalur arteri maupun di ruas tol yang akan keluar melalui pintu keluar Polda Metro Jaya. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan ini diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan yang terakhir pemirsa, kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Saat ini arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke Jalan Ahmad Yani maupun gerbang tol Bekasi Barat saat ini mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian memang ada peningkatan aktivitas masyarakat. Hal ini berkaitan dengan aktivitas perkantoran di pagi hari. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 211 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat serta 151 orang luka ringan. Dari data tersebut 49% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Tentunya besar harapan kami Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk membantu kelancaran dalam berlalu lintas. Tentunya tidak lupa juga untuk mengikuti rambu dan marka yang ada. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Indra dan Priska. Silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Usai perundingan damai Amerika Serikat dan Iran, harga minyak kembali turun ke $80 Amerika Serikat per barel. Informasi usai jeda, tetaplah di Sindo Today.